Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Argia, Chef Mata Saputra. Saya dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 22. Dan pada video ini saya akan menjelaskan beberapa soal mengenai materi polinomial. Soal yang pertama yaitu adalah jika Px adalah polinomial berderet 3 dengan P1 sama dengan 2, P2 sama dengan 3, P3 sama dengan 4, dan P4 sama dengan 6, maka salah satu faktor dari Px tambah 2 adalah titik. Nah, pertama-tama kita sudah mengetahui pada soalnya polinomial berderajat 3. Jadi bisa ditulis demikian: Ax pangkat 3 tambah Bx pangkat 2 tambah Cx tambah D. Nah, setelah itu kita dapat mencari persamaan-persamaan dari fungsi-fungsi yang sudah diketahui. Nah, P1 sama dengan A tambah B tambah C tambah D sama dengan 2. P2 sama dengan 8A tambah 4B tambah 2C tambah D sama dengan 3. P3 nya P3 nya 27A tambah 27A tambah 9B tambah 3C tambah D sama dengan 4, dan P4 nya adalah 64A tambah 16B tambah 4C tambah D sama dengan 6. Nah, setelah itu kita mempunyai persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4. Pada step berikutnya yaitu eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Berarti hasilnya itu 7A ditambah 3B ditambah C sama dengan 1. Lalu kita eliminasi kembali persamaan 2 dengan persamaan 3. 8A tambah 4B tambah 2C tambah D sama dengan 3. Dari atasnya 27A tambah 9B tambah 3C tambah 4A tambah 4B tambah 2C 3. Yaitu 19A tambah 5B tambah C sama dengan 1. Lalu step berikutnya yaitu mengeliminasi persamaan 3 dan 4. Persamaan 3 dan 4. 4A tambah 16B tambah 4C tambah D sama dengan 6. 27A tambah 9B tambah 3C D sama dengan 4. Kita kurangi ya. Jadi diperoleh hasilnya 37A tambah 7B tambah C sama dengan 2. Setelah kita mengeliminasi persamaan-persamaan, kita mendapat persamaan baru. Ada persamaan 5, persamaan 6, persamaan 7. Nah, kita eliminasi lagi
persamaan 5 dengan 6. 5 dengan 6 itu 19A tambah 5B tambah C sama dengan 1, 7A tambah 3B tambah C sama 1. Ini diketahui dikurangi berarti 12A tambah 2B sama dengan 0. Nah itu untuk ini adalah persamaan 8. Yang berikutnya yang dieliminasi adalah persamaan 6 dan 7. 37A ditambah 7B tambah C sama dengan 2, 19A tambah 5B tambah C sama dengan 1, 18A tambah 2B dengan 1. Nah, lalu ini merupakan persamaan ke-9. Langkah berikutnya itu kita eliminasi persamaan 8 dan 9. 18A tambah 2B sama dengan 1, 12A tambah 2B sama dengan 0. Kita kurangi 6A sama dengan 1. A berarti 1/6. Nah, kita sudah mengetahui A-nya itu berapa. Lalu selanjutnya itu kita akan mencari nilai B. Nilai A-nya itu 1/6. Langkah berikutnya kita mencari nilai B dari persamaan yang sebelumnya, yaitu 12A tambah 2B sama dengan 0. Jadi 12 per 1/6 tambah 2B sama dengan 0, 2 berarti 12 kan 2, B nya itu sama dengan -1. Lalu kita mencari nilai dari C. Kita substitusikan ke yang persamaan 7A tambah 3B tambah C sama dengan 1. Nah, 7 kali 1/6 tambah 3 sama 1 tambah C sama 1, 7/6 tambah ini kurang -3 tambah C sama 1. Kita pindah ruaskan berarti 4 7/6. Nah, C nya itu hasilnya adalah 17/6. Lalu setelah memperoleh nilai ABC, kita bisa mencari nilai dari D. Memakai persamaan pertama, yaitu yang A tambah B tambah C tambah D sama dengan 2. Berarti A nya 1/6 tambah B nya -1 ditambah C nya 17/6 tambah D yang 2. D nya kita peroleh nilainya 0. Setelah mengetahui nilai A, B, C, dan D, kita bisa masukkan kepada fungsi yang pertama, yang AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D. Nah, berarti PX nya itu dengan AX kuadrat dari 1/6 X pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CN, B nya itu negatif, C nya itu 17/6 X tambah D. Ya. Jadi karena D nya 0 bisa kita coret aja. Lalu karena dimintanya untuk mengetahui X sama 2, berarti kita
ubah X-nya menjadi X tambah 2. Jadi Px tambah 2 sama dengan 1/6 X tambah 2 kuadrat pangkat 3 min X tambah 2 kuadrat tambah 17/6 X tambah 2. Nah, kita bisa mencari akar-akarnya. Kita keluarkan X tambah 2 nya. Jadi X tambah 2 kali 1/6 X tambah 2 kuadrat, X tambah 2 tambah 17/6. Nah, jadi maka salah satu faktor dari Px tambah 2 itu antara X tambah 2 atau yang ini. Nah, ini merupakan soal SIMAK UI nomor 2. Nomor 2 yaitu jika 9 X1 X2 merupakan 3 akar berbeda dari X pangkat 3 min 6X kuadrat min AX tambah B sama dengan 0 dengan B min A sama dengan 5, maka X tambah 1 X1 tambah X2 tambah X1 kali X2 sama dengan titik. Nah, dari suku banyak X pangkat 3 6X kuadrat min AX tambah B sama dengan 0, teorema akar-akar vita yang dapat kita peroleh itu, yang pertama itu X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A. Nah, karena min B per A itu berarti min 6 per 1, berarti kita peroleh min B per A nya itu 6. Nah, kita juga mengetahui X3 nya itu 9 dari sini, berarti X1 tambah X2 tambah 9 dengan 6, berarti hasilnya X1 tambah X2 itu sama dengan negatif 3. Lalu akar-akar yang lainnya itu X1 dikali X2 dikali X3 itu sama dengan min D per A. Ya, kita ketahui nilai dari min D per A itu sama dengan min B. Berarti X1 tambah X2 tambah X3 itu sama dengan min B. Nah, lalu kita ubah lagi X3 nya, X1 kali X2 kali 9 sama dengan min B. Berarti kita peroleh hasil X1 kali X2 nya, hasil dari X1 kali X2 itu min B per 9. Setelah mengetahui nilai dari X1 tambah X2 sama X1 kali X2, kita dapat melanjutkan ke rumus X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 itu sama dengan C per A. Nah, kita kan sudah mengetahui hasil dari X1 kali X2 nya, yaitu min B per 9, dan nilai dari X3 itu 9, jadi kita ubah X3 nya di 9, jadi 9X1 sama 9X2. Kemudian, nah, C per A itu sama dengan nilai C per A itu sama dengan min C. Min A. Ya. Nah, setelah ini
eh, kita bisa ubah nih X1 tambah X2 di atas itu hasilnya negatif 3, berarti min B per 9 ditambah 9 kali min 3 9 min A. Min B per 9 itu berarti negatif 27 9 min A. Nah, untuk mengetahui nilai dari min A-nya itu berapa, di sini sudah diketahui bahwa B min A itu sama dengan 5. Berarti kita bisa ubah min A itu sama dengan 5 min B. Kita ubah min B per 9 min 27 dengan 5 min B. Setelah itu kita ubah lagi min B per 9 tambah B sama dengan 32. Ya, lagi ke sini aja. Berarti ini kalau sudah mengetahui seperti ini, berarti kan 8B tambah 9 itu sama dengan 32. Ya, berarti B per 9 nya itu 4. Mengetahui nilai-nilai yang sudah kita cari ini, kita masukkan ke yang ditanyakan, yaitu X1 tambah X2 tambah X1 kali X2 itu sama dengan X1 tambah X2 itu kan min 3, dan X1 kali X2 itu min B per 9. Nah, kita juga sudah mencari nilai dari B nya itu sendiri ya. Nilai dari B nya itu nilai dari min B per 9 itu min 4, berarti jadi min 3 ditambah min 4 sama dengan min 7. Nah, ini soal yang ketiga, yaitu jika akar-akar persamaan suku banyak X pangkat 3 min 12X kuadrat tambah P tambah 4 dalam kurung X min P tambah 8 sama dengan 0 membentuk deret aritmatika dengan beda 2, maka P min 36 sama dengan titik. Nah, sebagaimana kita ketahui teorema akar-akar kita, bahwa X1 tambah X2 tambah X3 itu merupakan min B per A. Nah, jadi X1 tambah X2 tambah X3 itu sama dengan 12. Nah, setelah itu dikatakan pada soalnya itu membentuk deret aritmatika dengan beda 2. Jadi kita tuliskan lagi X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan X1 tambah X1 tambah 2 tambah X1 tambah 4. Nah, kita ketahui X1 tambah X2 tambah X3 itu sama dengan 12. Di sini berarti 6 tambah 3 X1. Jadi 3X1 sama dengan 6, X1 nya itu sama dengan 2. Nah, berarti dari sini kita mengetahui nilai X2 nya itu sama dengan 4. Nilai dari X3 juga adalah 6. Lalu lanjut ke rumus berikutnya, yaitu X1 kali X2 kali X3 sama dengan min D per A. Nah, kita sudah mengetahui nilai-nilainya, jadi langsung dimasukin aja 2 kali 4 kali 6 sama dengan min D per A, berarti P tambah 8. Nah, hasil darinya yaitu 8 tambah P tambah 8. Jadi nilai dari P itu 40. Nah, soalnya itu kita harus mencari nilai dari P min 36, berarti 40 dikurangi 36, hasilnya 4. Jika salah satu akar persamaan X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah PX min 6 sama dengan 0 adalah 2,
maka jumlah dua akar lainnya adalah. Nah, dari soal ini dapat kita lihat bahwa kita menggunakan teorema Vitale yang X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A. Nah, berarti nilai B nya itu 2 dan nilai A nya itu 1. Ini 2. Nah, setelah itu karena pada soalnya sudah diketahui salah satu akarnya bernilai 2, maka kita ubah X3 nya menjadi 2. Jadi X1 tambah X2 tambah 2 itu sama dengan min 2. Berarti X1 tambah X2 itu sama dengan negatif 4. Soal terakhir yang akan dibahas adalah soal dari UGM tahun 2018. Nah, soalnya itu akar-akar persamaan X pangkat 3 min 7X kuadrat tambah 4 PX tambah Q sama dengan 0 membentuk deret geometri dengan rasio 2. Nilai P tambah Q adalah titik. Nah, dari soal ini dapat kita gunakan rumus dari teorema Vita yang rumusnya itu X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A. Nah, kita tahu dari persamaan itu nilai B itu sama dengan 7 negatif 7 dan nilai A itu 1. Jadi nilai dari min B per A itu 7. Nah, setelah itu karena dikatakan pada soalnya itu persamaannya membentuk deret geometri dengan rasio 2, maka berlaku X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan X1 tambah 2X1 tambah 4X1. Nah, kita tahu nilai dari X1 tambah X2 tambah X3 itu 7 dan hasil dari ini tuh 7X1. Nah, jadi nilai dari X1 nya itu sama dengan 1. Terus kita ketahui nilai X2 nya itu 2 dan nilai X3 nya itu 4. Langkah berikutnya itu kita akan mencari nilai Q nya berapa menggunakan rumus X1 kali X2 kali X3 itu sama dengan min D per A. Nah, X1 itu 1 kali 2 kali 4 sama dengan min D nya itu Q, berarti A nya 1, berarti ini Q. Jadi min Q ya, jadi 8 sama dengan min Q, nilai Q nya itu sama dengan min 8. Setelah itu kita mencari nilai P nya itu berapa menggunakan rumus X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 sama dengan C per A. Tinggal dimasukin masukin nilainya. X1 itu 1 dikali X2 itu 2 ditambah X1 itu 1, X3 nya 4, X2 nya 2, X3 nya 4 sama dengan C per A. Nilai C itu P per A 1, jadi P. Jadi 2 tambah 4 tambah 8 sama dengan P. Nah, jadi nilai dari P nya itu sama dengan 14. Nah, jadi balik lagi ke soal yang ditanyakan itu nilai dari P tambah Q. Nilai dari P tambah Q itu sama dengan 14 min 8 sama dengan 6. Sekian video pembahasan materi polinomial dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.